Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil bahr, subhanallahi adada ma khalaqa fil bahr, subhanallah bihamdihi adada ma khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati rabbih. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, dari nikmat iman hingga nikmat Islam, dari nikmat jasmani hingga nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada baginda kita, pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kupas bersama Anak Cias. Kali ini kita akan bahas terkait administrasi. Nah, apa sih administrasi itu? Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, hal itu juga pastinya tidak terlepas dari hal perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. Mungkin sebelum kita lanjut kepada bahasan topik kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isna Siti Nusida. Saya Muhammad Akila Sukmajati, selaku moderator pada podcast Kuas kali ini. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber hebat kita, yakni Bapak Tiarul Idais M.Hum. Beliau merupakan salah satu dosen administrasi publik di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Mungkin kita langsung sapa saja ya narasumber hebat kita. Halo Bapak. Halo. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan apa sih Pak atau kesibukan apa gitu yang sedang Bapak jalani kali ini? Kegiatan dan kesibukannya sama sih seperti yang sebelum-sebelumnya, masih ngajar, kemudian mencoba menulis sedikit demi sedikit, nyicil, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Termasuk kegiatan datang ke sini ya. Iya. Terima kasih juga ya Bapak telah menyempatkan. Nah, setelah tadi kita menyinggung sedikitnya topik bahasan kita, pastinya terdapat pemecahan gitu Pak daripada administrasi ini. Ada administrasi umum dan administrasi Islam. Nah, setelah dicari tahu juga terdapat beberapa perbedaan gitu Pak, sehingga menimbulkan kejanggalan dan timbul pertanyaan. Mungkin kejanggalan yang pertama itu apa ya Kang Sujat? Mungkin kejanggalan yang pertama, setelah saya cari tahu mengenai perbedaan-perbedaan, ternyata banyak juga ya Pak perbedaan antara administrasi Islam dan administrasi umum. Mungkin kejanggalan yang pertama, apa sih Pak konsep perbedaan antara administrasi Islam dan administrasi umum? Boleh sedikit dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke administrasinya, kita harus bahas dulu mungkin dari awal, karena memang Islam itu sebagai agama, juga sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim, kan secara komprehensif mengatur segala sesuatunya, gitu ya. Mulai dari yang kecil-kecil ada deh, cara makan, cara minum, kemudian cara tidur, kemudian cara memperlakukan istri, memperlakukan suami, dan lain sebagainya. Nah, termasuk apalagi dalam konsep yang lebih besar kaitannya dengan pemerintahan, yang di dalamnya ada administrasi tentunya, ya, yang nantinya akan dituangkan ke dalam kebijakan, kemudian ke pelayanan dan lain sebagainya. Nah, Islam kan Tuhan itu kan menurunkan agama Islam ini sebagai panduan atau pedoman umat Islam supaya ketika menjalani kehidupannya itu sesuai core-nya, sesuai track-nya dan lain sebagainya. Nah, apabila tidak sesuai maka akan ada konsekuensinya, gitu ya. Dan itu sudah merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindari sebagai umat manusia. Bukan hanya dalam Islam saja, ya, tetapi bagi seluruh umat manusia. Apalagi kita sebagai orang Islam, ya, yang memang identitas kita orang Islam, kemudian mapnya sudah dikasih tahu oleh Tuhan, oh kalau mau seperti ini ada nih, kalau mau seperti ini ada nih, ya. Tinggal kita mau nggak menjalankan itu semua, gitu ya.
Itu paling. Jadi sebelum nanti masuk ke administrasi, maka konsep dasar itu harus kita ketahui dulu, karena nanti biar puzzle-puzzle-nya terkumpul semua gitu ya. Karena kadang suka disalahpahami kan, karena kita membicarakan konsep Islam itu hanya sebatas sebatas ritualitas kegiatan beragama saja, sholat, ngaji, zakat, sodako dan lain sebagainya. Padahal di luar itu dengan sangat luar biasa Islam ini menghadirkan menu-menu yang menuntun kita supaya supaya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang nanti diikat dalam kalimat takwa itu, gitu ya. Itu paling konsep dasarnya. Nah, kejanggalan-kejanggalan tadi yang kakak-kakak sebutkan itu lebih kepada kalau menurut saya ya lebih kepada praktisinya, teknokrasinya, gitu ya. Kenapa? Kan seperti yang tadi saya bilang, Islam menghadirkan peraturan, Islam menghadirkan sebuah konsep yang sangat luar biasa yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya tidak semua bisa melakukan itu, gitu ya. Kenapa? Ya balik lagi ke SDM-nya itu nanti akhirnya. Contoh misalkan, mau itu administrasi umum, mau itu administrasi Islam, secara ideal kan ingin menuntun atau nanti goalsnya itu kan sesuai rencana yang dibuat di awal kan, gitu ya, tanpa ada hal-hal apapun. Nah, bedanya di mana? Kalau di Islam itu di filosofisnya, ya, jadi landasan filosofisnya. Contoh misalkan, ketika penyebaran agama Islam, kan Islam disebarkan itu bukan hanya untuk umat manusia itu hanya sholat dan lain sebagainya kan, tapi bagaimana mengurus kehidupan sehari-hari, gitu ya, termasuk dalam pengadministrasian. Nah, masuk sekarang ke sini nih. Contoh, pada masa Nabi misalkan, Nabi Muhammad SAW, peraturan pemerintahan itu masih terpusat di tangan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi apapun yang kebijakan yang keluar itu berdasarkan keputusan Nabi Muhammad, di belakangnya tentu dengan beberapa musyawarah yang dilakukan. Tetapi tidak ada lembaga-lembaga yang seperti kita tahu sekarang, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ternyata kalau kita korek di Islam pun, karena perkembangan Islam itu tahap demi tahap kan, jadi mulai zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, gitu ya, sampai khalifah-khalifah kecil, Utsmani, Mughal, Safawi, bahkan sekarang kontemporer, di dalamnya menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan, gitu ya. Kalau sekarang kita lihat ada Trias Politika misalkan, itu kan lahir tahun abad berapa tuh, abad 15-16 kalau nggak salah. Tapi di Islam, konsep Trias Politika itu ternyata sudah ada di abad 6 dan 7 ketika zaman Umar bin Khattab, gitu ya. Contoh misalkan balik lagi karena perbedaan signifikannya tuh di filosofisnya. Kalau administrasi Islam simpelnya gini deh, kalau administrasi Islam tuh segala sesuatu pengadministrasian, perencanaan, kemudian eksekusi dan lain sebagainya, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak bisa lepas dari itu, gitu ya. Kalau kata Al-Quran A, Al-Quran B, C dan lain sebagainya. Nah, kalau administrasi umum secara filosofis seakan tidak menggunakan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya prakteknya entah itu nanti haram, entah itu nanti halal, entah itu baik, entah itu tidak baik, yang penting rencananya berhasil. Tapi dalam Islam itu ketika ada sesuatu yang berkaitan atau yang bertolak belakang dengan akidah, misalkan dengan tauhid, maka itu sesuatu hal yang sangat tidak baik. Itu yang pertama. Ada lagi ya?
Jadi setelah kita ketahui bahwasanya yang menjadi konsep perbedaan daripada administrasi umum dan Islam itu ada di landasan filosofisnya Bapak ya, di mana administrasi Islam itu berdasar pada Al-Quran dan hadis, begitupun harus sejalan dengan akidah ataupun tauhid. Berbeda lagi dengan administrasi umum gitu ya Bapak, yang pacuannya bukan kepada Al-Quran dan hadis. Nah Bapak, setelah kita ketahui dari perbedaan tersebut, pastinya juga ada perbedaan gitu dalam pendekatan administrasi Islam ataupun umum dalam memberikan pelayanan gitu ya Kak. Karena kan kita bersinggungan ataupun dari administrasi publik gitu ya Pak, pastinya kan berkaitan dengan pelayanan publik. Nah dari kedua itu, dari administrasi Islam ataupun dari umum, pastinya ada perbedaan pendekatan dalam memberikan pelayanan publik. Nah itu Bapak seperti apa ya Pak? Nah itu bagus tuh. Jadi kan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana eksekusinya kan. Ya. Kita bagaimana sih cara membedakan antara sesuatu yang berdasarkan dengan konsep Islam atau yang tidak. Kita membedakannya hari ini seperti apa, karena sekarang kan agak abu ya dan lain sebagainya gitu ya. Contoh, konsep Islam itu mengutamakan tentang kejujuran, keadilan, amanah ya, kemudian bisa dipercaya, atau dalam konsep sifat-sifat Nabi dan Rasul misalkan sidik, tabligh, amanah, fatonah, kan itu harus ada tuh di SDM-nya ya. Sebelum nanti kita lari ke administrasinya nih, kan yang diperkuat itu SDM-nya. Makanya Nabi Muhammad itu turun ke bumi, bukan turun ke bumi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu bukan membangun pemerintahan dulu, bukan membangun negara dulu, bukan membuat kebijakan-kebijakan dulu, tapi akhlaknya dulu kan yang diperbaiki, SDM-nya dulu, personalitinya dulu, gitu ya. Sebab masuk akal kalau misalkan kita punya toko misalkan, kita asal rekrut aja orang-orang yang ingin jaga di toko kita kita akan laku nggak? Kemungkinan besar rugi kan? Disimpan di kasir misalkan tidak tahu akuntansi, tidak tahu hitung, disimpan di bagian di depan resepsionis misalkan pelayanan dan sebagainya, tidak menggunakan etika yang baik dan lain sebagainya. Makanya yang dilihat itu personalitinya dulu yang diperbaiki. Makanya kalau personalitinya sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dengan firman Allah, maka nanti ketika dimasukkan ke dalam konsep apapun, maka akan sesuai, tidak akan lari dengan konsep itu. Gitu. Termasuk dalam administrasi. Contoh, kan ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang administrasi publik. Ya, ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana pengadministrasian dalam Islam tuh, atau dalam kebijakan nanti juga ada, tapi tidak secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Nah fungsinya tafsir kan di sana. Makanya dalam konsep Islam tuh banyak tuh, ada ahli mufasir, ada ahli muhadisin dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk menerjemahkan maksud Tuhan dalam ayat ini itu bisa diterapkan dalam konsep apa. Ya, saya catat misalkan beberapa di sini. Dalam kejujuran dan keadilan misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Nah, surat Al-Maidah ini isinya adalah bagaimana supaya manusia bersikap jujur dan adil. Ya, meskipun kita ada masalah dengan orang lain. Misalkan Bapak ada masalah dengan kalian di Cias nih. Tapi itu tidak boleh menjadi sesuatu bertindak tidak adil dan merusak lembaga itu karena ada masalah personal. Nah itu maksudnya tuh. Nah jadi profesionalisme itu ternyata ada ayatnya kalau dipahami lebih jauh, gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin bisa bermasalah, kan sekarang banyak tidak jadi tender, misalkan tender dibatalkan gara-gara punya masalah pribadi antara pimpinan dan bawahannya misalkan dan lain sebagainya. Secara konsep Islam itu tidak boleh, gitu ya. Itu sudah melanggar hukum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pengadministrasian pun sama. Kita mau bikin rencana podcast baru misalkan Cias, direkomendasikan dosen A, tapi kalian sebel sama dosen itu, gitu ya. Padahal dosen itu sudah baik, berkualitas, mumpuni ilmunya. Tapi karena kalian sebel, ada masalah di kelas misalkan dibawa-bawa ke sini, nah itu bukan konsep Islam, gitu ya.
Jadi administrasi dalam perspektif Islam itu bagaimana personalitinya dulu yang dibangun. Contoh misalkan orang-orang Jepang. Orang Jepang kan sangat terapi, disiplin yang baiknya tuh. Ketika ada mobil lewat, mereka menundukkan tanda terima kasih. Secara konsep Islam, secara filosofis itu kan ajaran Islam. Betul nggak? Maka kita harus seperti itu, berterima kasih, bagaimana gestur kita kepada orang lain, cara natap, cara ngomong, dan lain sebagainya. Kenapa tidak dinamakan administrasi Islam ya? Dilematisnya di sini. Jadi bingungnya itu, ya apakah ini administrasi Islam, apakah ini administrasi umum, itu bukan di sananya. Nah, tapi bagaimana orang-orang yang mengisi itu sesuai dengan ayat-ayat Allah itu, jujur, misalkan amanah. Sekarang tentang tanggung jawab di surat An-Nisa ayat 58. Di sana dijelaskan tentang bagaimana seseorang ketika dikasih amanah itu harus tanggung jawab. Kalau tidak ada konsekuensinya. Gitu ya. Ayat ini bisa diterapkan di mana? Dimanapun. Gitu ya, dalam aspek apapun, dalam sudut pandang apapun. Apalagi dalam hal administrasi yang nanti lahirnya ke kebijakan, yang lahir nantinya ke pelayanan publik, ya, yang lahirnya nanti ke fasilitas publik dan sebagainya. Kan itu dampak dari personalitinya kan. Makanya Nabi Muhammad itu dalam perspektif Islam ya sangat senang dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang bagaimana menuntun agar segala sesuatu itu kaitannya dengan yang di atas, bertauhid kepada Allah. Makanya landasannya Al-Quran, takut dosa, takut salah dan sebagainya. Kalau kita sudah punya rasa itu di belakangnya ya, oh ini dosa, oh ini haram, oh ini halal, maka pasti apa yang kita rencanakan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh agama dan sebagainya. Karena orientasi konsep administrasi Islam itu akhirat nanti, beda dengan administrasi umum. Para kapitalisme misalkan ya, negara-negara sekuler, mereka secara administrasi bagus, makanya mereka maju, punya perusahaan besar, punya media besar. Tapi orientasinya bukan ke akhirat, hanya sebatas di dunia saja. Tapi pada prinsipnya mereka menerapkan itu kepada karyawannya dan lain sebagainya, konsep Islam. Paham kan maksudnya? Dari segi pelatihan, misalkan pelatihan apa? Public speaking misalkan, pelatihan manner misalkan, pelatihan kualitas narasi misalkan dan lain sebagainya. Kan di Islam ditekankan seperti itu. Nah, yang lebih parahnya lagi, organisasi-organisasi Islam atau kampus-kampus Islam bahkan kalah sama yang notabene kampus bukan Islam secara apa ya? Secara kerapihan, ketertiban, eksis dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat, oh mereka melaksanakan tentang kejujuran, ternyata orang-orang Cina tuh pada jujur. Etos kerjanya bagus misalnya orang Jepang tuh. Di Islam padahal menerapkan konsep itu harus. Balik lagi kan ke personalitinya. Nah, itu yang harus dipupuk dulu. Jadi bagaimana membedakan administrasi Islam dan administrasi publik? Agak susah sebetulnya. Kalau kita misalkan disebut administrasi Islam sudah sesuai nggak orang-orang yang isinya dengan itu? Tapi kalau kita lihat ke barat misalkan, kok mereka bagus ya? Kok pada maju ya? Kok kenapa media bisa besar? Kenapa bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita? Itu. Jadi kadang permasalahannya di sana sih. Bisa saja salah, nanti kalau salah bisa dicari lagi referensinya. Berarti Bapak dalam pendekatan administrasi Islam ataupun umum itu tidak ada perbedaan gitu Bapak. Tapi perbedaannya itu di personalitinya masing-masing itu sebagai teknokratisnya ataupun sebagai pelaksana daripada administrasi Islam dan administrasi umum itu sendiri. Makanya balik lagi, karena Islam ini sifatnya komprehensif gitu ya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, maka diperlukan perangkat-perangkat yang menuju itu. Contoh ada di TK, pendidikan anak usia dini, sekolah-sekolah Islam misalnya, kampus-kampus Islam, organisasi Islam, termasuk organisasi intra kampus misalkan membahas tentang hal ini. Nah, kita membuat ini hanya sekadar
udah terjadilah, atau memang orang Islam tuh harus tahu tentang ini. Jadi dikaitkan ke keyakinan, ke filosofis itu, bahwa kita umat Islam itu kan khalifah fil ard, gitu ya, pemimpin wajib berdakwah, wajib sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Nah, itu seminim-minimnya kita menyebarkan agama Islam. Jadi perangkat-perangkat itu, entah itu sekolah, entah itu pondok pesantren, entah itu organisasi, entah itu apapun, nanti kalau sudah dipupuk dengan benar, kan suka dilematisnya gini, kita banyak organisasi nih di kampus nih yang labelnya Islam, tapi ketika adzan berkumandang gitu ya, ketika bahasa masih dan lain sebagainya, pakaian misalkan lebih detailnya lagi dan lain sebagainya, padahal nama organisasinya Islam loh dan lain sebagainya. Secara filosofis itu bukan Islam, karena Islam tidak seperti itu, tidak mencerminkan, bahkan malah mencerminkan orang yang non Islam misalkan notabene-nya dari segi pakaian misalkan rapi, bersih, menutup, mereka ketika ke gereja rapi misalkan dan sebagainya. Nah, perbedaannya di sana yang signifikan itu. Personalitinya ya Bapak. Balik lagi ke sana karena kan itu hanya wadah saja. Iya. Entah itu ditempatkan di kampus, itu wadahnya kampus, ditempatkan di pemerintahan, wadahnya pemerintahan, ditempatkan di ormas, wadahnya ormas. Nah, yang mengisinya itu sudah mencerminkan firman-firman Allah atau tidak dan lain sebagainya. Itu paling. Mungkin Bapak kan dari pendekatan tersebut pastinya juga ada gitu Pak perbedaan dalam menyikapi ataupun menangani isu-isu yang terjadi gitu ya Pak, daripada agresi Islam ataupun dari agresi umum. Nah Bapak, perbedaan seperti apa gitu daripada agresi Islam ataupun agresi umum dalam menangani isu-isu yang terjadi? Contohnya Pak, isu-isu yang terjadi hari-hari ini gitu ya, seperti yang kena tunjangan DPR, reshuffle kementerian. Nah, itu seperti apa ya tanggapannya? Baik. Pernah ada satu kasus cerita yang bagus kalau kalian pernah baca kisah-kisah perjuangan sejarah Islam. Di masa Umar bin Khattab itu ada yang namanya Khalid bin Walid, pernah dengar? Khalid bin Walid adalah jenderal luar biasa, jenderal perang yang prestasinya luar biasa, personalitinya luar biasa, otaknya, strategi perangnya luar biasa. Makanya ketika turun memimpin perang tidak pernah kalah sekalipun. Saking hebatnya Khalid bin Walid. Kan ketika pakai baju besi dan sebagainya, ketika bajunya dibuka, baju perangnya ini sabetan perang, jadi terlukalah tubuhnya, gitu ya. Sebagai pemimpin Umar harusnya seneng dong, ini saya punya panglima hebat nih, ketika perang bisa diandalkan. Atau kita punya partner deh, kita organisasi di sini, ada orang yang menonjol, suka senang atau iri? Iri. Lebih ke iri sih Pak, kebanyakannya mah. Lebih ke negatifnya kan, dan lain sebagainya. Nah, kisah Umar dan Khalid bin Walid ini apa ya? Kisah yang sangat romantis, kisah yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Umar malah mencopot Khalid bin Walid dari jabatan panglima itu, dicopot. Bayangin, ya, jenderal selama peperangan, selama ratusan peperangan memimpin perang tidak pernah kalah, tapi malah dicopot. Rugi nggak bagi pemerintahan Umar? Rugi. Tapi kenapa malah dicopot? Ada yang tahu nggak? Karena saking apa ya Pak, mungkin saking sayang gitu ke Khalid, jadi suruh berhenti aja atau gimana Pak? Karena masyarakat waktu itu sudah menuhankan Khalid. Kalau tidak ada Khalid kita kalah, kalau tidak ada Khalid Islam kalah, kalau tidak ada Khalid dan sebagainya. Itu kan secara akidah Islam menggeser sedikit kan, jadi tidak melibatkan Tuhan di sana. Betul kan? Contoh kita nih, wah hebat Cias, hebat. Atau dipuji deh. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Supaya melibatkan Tuhan kan? Oh kamu cantik, alhamdulillah kamu. Meskipun kita tidak tahu isi hatinya, entah itu ria, entah itu jumawa dan sebagainya. Tapi minimal libatkan dulu Tuhan, Allah. Nah,
ketika di pemerintahan ketika di bawah Jenderal Perang Khalid bin Walid itu pasukannya atau bahkan masyarakatnya sudah sedikit saking ketatnya akidah nih. Balik lagi prinsip konsep Islam harus melibatkan kaitannya harus ada Allah di sana. Makanya ketika Khalid dengan kan kalau ada orang yang berprestasi itu terkenal ya namanya harum kan. Apalagi sekarang zaman media sosial di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Zaman dulu pun sama lewat mulut ke mulut. Ini Islam punya Khalid bin Walid punya Khalid bin Walid dan sebagainya. Ini namanya harum. Saking harum namanya tidak pernah kalah itu akidah orang-orang masyarakat pada waktu itu sudah melenceng. Umar itu tidak mau gitu. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Balik lagi orientasinya adalah akhirat. Orientasinya akhirat. Gak apa-apa saya pemerintah saya gak punya Khalid bin Walid, tapi akidah umat saya kuat. Karena itu kan poin utamanya. Kan poin utama untuk menyebarkan agama Islam itu supaya kita tidak menuhankan lain kan. Entah itu berhala, entah itu Tuhan, entah itu karir, entah itu muka dan sebagainya. Secara hakikat misalkan, aku cantik banget. Terus gitu terlena tanpa itu kita sudah melenceng. Nah, Umar tidak suka itu. Bukan hanya Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Kan yang fondasi yang dibangun itu tauhid dulu. Nah, ciri khas administrasi Islam tuh di sana. Jadi balik lagi ke fondasi imannya kuat gak orang itu untuk ditempatkan ke satu tempat. Makanya kalau sudah kuat, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin nepotisme dan lain sebagainya. Tujuannya itu supaya negara yang dicita-citakan atau apapun deh, ya, pertama berjalan lancar, kedua sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana menghadapi isu ini tadi sekarang? Itu kan jauh berbeda ya dengan kasus yang sudah dicontohkan pada zaman dulu, dengan tunjangan yang sangat besar, dengan secara kasat mata deh kita lihat fenomena hari ini itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Kebanyakan sih. Kalau sudah tidak mungkin seperti itu kan. Contoh, hari ini ada belusukan kan. Para pemimpin itu kan turun, sebelum dipilih itu turun belusukan, entah itu turun ke bantu-bantu, bagi-bagi jaket, bagi makanan sebagainya. Umar bin Khattab itu sudah melakukan itu, tapi bukan untuk pencitraan, bukan untuk dipilih, bukan untuk nyari suara. Kan memang pengen tahu nih, saya punya masyarakat, punya rakyat udah makan atau belum. Makanya ketemu kan ada ibu-ibu yang masak batu tuh. Jadi di suatu rumah ada anak-anak nangis sampai tidur menunggu makanan matang. Ternyata setelah dilihat yang dimasak itu bukan makanan tapi batu. Saking tidak ada makanan di rumah, tidak ada kurma, tidak ada sagu, tidak ada apapun. Supaya apa? Hanya menindaklanjuti anaknya. Tidur dulu ya anaknya, ibu lagi masak dan sebagainya. Bagaimana sikap Umar? Sedih, marah. Kok ada masyarakat yang seperti ini? Saya pemimpinnya, saya jolim, saya. Hanya Umar bin Khattab pergi ke kantor pemerintahan lah kalau sekarang. Bawa satu karung makanan ke sana. Bahkan ajudannya pun, wahai Umar biar saya saja yang bawa. Umar gak mau. Saya saja, saya pemimpin. Saya yang bertanggung jawab, saya nanti yang akan dilaknat. Bahasanya tuh, saya akan dilaknat, saya yang akan dipertanggungjawabkan, dipanggul ya kayak bahasa dipikul, dibawa ke rumah ibu-ibu itu. Itu bukan karena pencitraan, ya karena itu balik lagi. Kalau misalkan saya ada masyarakat seperti itu, saya yang jadi dosa. Balik lagi orientasinya adalah akhirat. Karena orang Islam harus percaya ada dunia lain setelah dunia ini sekarang. Bahkan kan dalam konsep Islam itu kita ada beberapa dunia, ada rahim, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar, sampai nanti surga neraka. Kita percaya itu. Tapi orang non muslim ada yang tidak percaya. Makanya orientasinya bukan ke bagaimana nanti kita setelah mati. Mau apapun yang terjadi, planning saya, kemudian pemerintahan saya, bisnis saya, dan sebagainya, selama itu menguntungkan apapun yang terjadi, ya gas aja. Itu. Jadi menyikapi isu-isu itu, kalau dilihat dari konsep Islam sangat menyakitkan, bahkan
gitu ya. Karena mungkin apa di Islam lebih apa ya, memikirkan orang lain juga gitu kan. Kalau misalkan di umum gitu ya, kalau di administrasi umum itu yang penting tujuan tercapai dan keuntungannya banyak gitu, tanpa melihat di sekitarnya itu banyak dirugikan atau diuntungkan gitu. Betul banget. Karena balik lagi, bagi orang-orang Islam yang seharusnya seperti itu, kan kita dijejali hal-hal yang mengarahkan kita supaya tidak berbuat zalim kan kepada orang lain. Entah itu dari jelek saja. Misalkan saya lihat ini, bahwa kan nggak boleh ekspresi saja. Ketika ekspresi saya menyakiti kalian, saya dosa. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan mukanya bercahaya dan sebagainya, ya karena itu ketika melihat mukanya itu adem, ramah, dan itu harus dilakukan. Bahkan baik lagi Umar bin Khattab ini kan yang tadinya itu musuh Nabi. Umar itu karakteristiknya itu orang yang suka cari musuh, suka pengen bertengkar sampai mati. Bahkan kalau belum mati Umar belum berhenti. Bahkan ketika ada Nabi Muhammad, bencinya sangat luar biasa kepada Nabi, ingin membunuhnya, memenggalnya. Tapi ketika masuk Islam, karena tahu itu tidak boleh ternyata. Orang Islam itu harus seperti ini ternyata. Jadi kehidupan jahiliyahnya masa dulu yang dianggap sebagai kebenaran, kan dulu mabok-mabokan dianggap benar. Mereka kan tahunya gitu, kayak anak kecil deh. Anak kecil kan belum tahu itu salah itu benar kan. Entah itu main api di kamar tuh nggak boleh tuh, tapi anak-anak kan nggak tahu. Setelah dikasih tahu, baru Umar bin Khattab pun sama. Oh ternyata nggak boleh ya, nggak boleh. Hanya orang yang paling pertama melindungi Nabi kan, basisnya apa ya, yang Tuhan itu, gitu. Yang tadinya sebagai musuh utama, pada akhirnya menjadi pembela sampai mati. Nabi Muhammad SAW. Bahkan Islam secara menyeluruh. Begitu. Gimana? Maksudnya masih ada kejanggalan yang ingin disampaikan. Contoh deh menurut kalian yang kejanggalannya apa? Mungkin ya Pak, pertama kan tadi di dasar hukum gitu Pak. Karena kan kalau semisal kita udah ada pendirian dari administrasi Islam, otomatis kan pelayanan yang diberikannya pun akan sesuai gitu ya, sesuai SOP-nya gitu. Karena kan kebanyakan sekarang itu tidak seperti itu gitu. Ya. Jadi itulah yang menjadi kejanggalan kami, apakah emang sangat berbeda sekali gitu. Ternyata kan berbeda juga dari segi filosofisnya pun sudah berbeda gitu. Sudah sangat jelas berbeda. Contoh deh. Contoh kita kampus Islam. Ya. Harusnya kampus kita yang menerapkan itu kan? Iya. Contoh di segi pelayanan misalkan. Kan tidak boleh baut, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, tidak boleh melempar-lempar pekerjaan. Pak, saya bikin surat tugas dong buat ini ya nanti ya, sambil ketus dan sebagainya. Dari segi perspektif Islam itu bukan mencerminkan administrasi Islam, ya. Tapi balik lagi kita lihat ke yang lain. Makanya ada kisah ini nih, kisah populer. Ketika ada orang yang rapuh, kenapa malah lari ke bar bukan malah ke masjid? Pernah dengar kisah itu? Dia masuk ke bar, ke dunia gelap karena penyambutannya yang luar biasa. Kalian pacaran putus asa misalkan, kamu trauma, udah saya pergi ke hal negatif. Kenapa kamu nyaman di sana? Karena penyambutan teman-teman bagus, responnya bagus. Ya udah sini aja sama kita, meskipun caranya salah isinya. Kenapa tidak ke agama misalkan? Nah ini nih, soalim lah, inilah, ketika ada masalah baru menemui Tuhan. Jadi kata-kata yang keluar bukan malah merangsang orang itu dekat ke Tuhan, tapi malah dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, makanya kenapa balik lagi kita harus sesuai ini. Apapun yang terjadi dengan kehidupan manusia, entah itu salah, entah itu benar, rangkul. Jangan sampai nanti dirangkul oleh orang-orang yang salah, yang agamanya salah, apalagi pindah agama. Kan itu sudah sesuatu yang bertentangan besar dengan ini. Kita disuruh berpegang teguh terhadap ajaran Islam sampai mati. Ini malah belok. Gara-gara orang-orang di sekitarnya yang notabene Islam tidak merangkul itu, malah membuat dia tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu kan di personalitinya lagi tuh. Balik lagi.
Dan banyak kisah apa lagi ya, kisah Nuaimah, bukan Nuaimah, yang menggendong ibunya pergi ke Mekah. Astagfirullahaladzim. Uwais Al-Qarni. Nah, beliau kan dianggap gila tuh. Tiap hari latihan bawa batu, naik tebing, naik gunung, naik sebagainya. Uwais gila. Padahal secara pribadinya dia melatih kekuatannya supaya bisa bawa ibunya naik ke Mekah karena tidak punya uang untuk naik unta dan lain sebagainya. Itu siapa yang menghujat? Teman-temannya sendiri. Tapi karena keimanan Uwais kuat, saya nggak peduli orang lain, saya yang penting bisa memberangkatkan ibu saya haji dengan kekuatan saya. Udah bagus tuh kan, dan sebagainya. Maka teguh tuh. Akhirnya apa? Kan namanya harum di langit. Nanti menjadi penghuni langit, disanjung oleh para malaikat dan sebagainya. Kenapa? Karena orientasinya akhirat dan lain-lain. Contoh kita pergi ke desa misalnya, bikin surat. Kadang kita menormalisasikan sesuatu yang nggak baik, ngasih uang 20.000 buat, kan nggak boleh itu. Maksudnya kalau dari sudut pandang Islam itu termasuk suap menyuap. Sedangkan hukum suap menyuap, orang yang menyuap dan orang yang suap sama. Ya, kalau pegawainya sudah sesuai dengan prinsip ini, maka tidak akan menerima. Nggak boleh Pak, saya sudah ada gaji tetap. Kalau masyarakat sudah sesuai ini, maka tidak akan mengasih. Jadi orang baik dan orang baik akan ketemu. Contoh ketika tabrakan di jalan, ketika orang baik dan orang baik ketemu, apa yang terjadi? Saya minta udah beres, ini udah takdir aja nggak apa-apa. Tapi ketika orang yang emosi dan lain sebagainya, saling tuntut bahkan sampai ke polisi, saling penjara dan sebagainya, karena tidak seperti ini, gitu ya, basic dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Jadi teman-teman sedikitnya sudah terjawab gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, bagaimana administrasi Islam dan administrasi umum, dan dari itu tuh sangat berbeda gitu ya. Bisa dilihat dari segi filosofisnya gitu, dasar hukumnya dan yang lainnya. Gimana saja, sudah terjawabkah gitu pertanyaan? Yang lain yang sebenarnya banyak contoh yang membedakan, atau bukan yang membedakan, yang seharusnya orang-orang Islam seperti apa ya dalam sudut pandang administrasi, dalam administrasi apapun itu, kampus, organisasi, pemerintahan dan lain sebagainya. Makanya kenapa dulu ada permasalahan terkait dengan Anies Baswedan dan Ahok kan, antara perspektif Islam dan perspektif non Islam gitu ya. Dari segi sudut pandang Islam ya memang harus dipegang oleh orang Islam. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat dan lain sebagainya sesuai, tidak melenceng dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena banyak hal lah yang karena kita heterogen dan lain sebagainya. Tapi sudah dikasih contoh sama Nabi Muhammad, balik lagi ketika hijrah ke Madinah. Kan dari Mekah ke Madinah, atau di Madinah itu sama heterogen, ada Yahudi di sana, ada Nasrani, ada penyembah paganisme dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Buat piagam Madinah, kan buat undang-undang yang untuk mengatur itu. Bagi orang Islam silakan berpolitik sesuai Islam, di pasar sesuai Islam, jual beli sesuai Islam dan sebagainya. Yang lainnya silakan yang melakukan hal seperti itu. Setelah itu dilakukan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Islam apa ya, legowo banget ya, sabar banget, tidak ngoyo, tidak selalu memikirkan untung materi dan sebagainya. Kenapa waktu adzan mereka tutup, pergi dulu, kan nanti gimana kalau ada pelanggan dan sebagainya. Nah, kalau sudah memikirkan itu sudah memikirkan duniawi. Kita dagang deh, mau tutup sekarang, kemana bisi pelanggan datang saya tutup. Nah, itu sudah ada ketakutan itu. Makanya orang Islam itu dikasih keyakinan oleh Allah, rezeki tidak akan kemana, itu maksudnya. Rezeki sudah diatur tuh. Waktunya sholat ya sholat, waktunya berkumpul ya berkumpul, waktunya bersosialisasi ya bersosialisasi. Jangan terus memikirkan hal-hal duniawi, meskipun duniawi itu penting. Contoh Usman bin Affan, kurang kaya kumaha. Tapi hartanya digunain untuk apa?
untuk ngasih modal kepada baginda kan, untuk biaya perang, untuk pembelian unta-unta, untuk dibagikan ke fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi banyak hal contoh yang bisa kita ambil dari kisah-kisah masa lalu, dari ayat-ayat Al-Quran yang harusnya kita terapkan hari ini. Bagaimana ada susahnya? Minimal kita dulu dari sendiri dulu. Kita mau jadi manusia berkualitas atau tidak? Di sini misalkan ada berapa orang, prinsipnya sama, maka akan lahir 5 orang berkualitas di ruangan ini. Di ruangan lain sama prinsipnya, akan lahir orang berkualitas di ruangan lain, 5 orang udah nambah tuh 10. Ya, satu kampus orangnya isinya berkualitas semua, kampusnya berkualitas semua. Nanti lahirnya ke administrasi, ke kebijakan, ke pelayanan, ke pemerintahan dan lain-lain. Begitu. Oke teman-teman, mungkin kesimpulan daripada podcast kelas kali ini yaitu terdapat beberapa perbedaan daripada administrasi Islam dan administrasi umum, di mana perbedaannya itu terletak dari filosofisnya, dasar hukum, dan orientasi daripada kedepannya. Administrasi Islam itu lebih berorientasi kepada akhirat, sedangkan umum tidak gitu ya. Nah sebelum kita tutup podcast kelas kali ini, mungkin ada closing statement gitu dari narasumber hebat kita Bapak. Saya ingin hanya mengatakan saja bahwa sebagai orang Islam kita punya kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan agama kita, gitu ya, sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena hanya itulah satu-satunya cara. Kan Allah sudah mengatakan ikutilah takwa, taatilah perintahku dan jauhi laranganku. Itu sudah kode keras dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa hidup lebih baik, gitu ya. Nah makanya nanti ketika kita ditempatkan dalam berbagai wadah apapun itu, gitu ya, termasuk salah satunya administrasi, maka apapun yang akan kita lakukan nanti akan melakukan hal-hal yang terbaik, gitu ya, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita punya ketakutan, oh itu dosa, itu tidak boleh, itu haram dan sebagainya. Karena tadi sudah disampaikan oleh host, yang orientasi orang Islam itu ada akhirat. Kita percaya ada dunia akhirat yang nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan, gitu ya. Tapi antara administrasi Islam dan administrasi umum itu dua-duanya penting kalau misalkan SDM-nya punya basic agama yang sangat kuat, gitu ya. Itu paling statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan banyak salah itu dari Bapak, nanti bisa di cross check ya dan lain sebagainya. Terima kasih kesempatannya. Mungkin podcast kuas kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di podcast kuat selanjutnya. See you.